Saudara, banyak sekali di gereja hari ini yang kehilangan pengharapan. Tapi firman Tuhan hari ini berkata, pengharapan itu tidak mengecewakan. Jadi, apapun masalah kita hari ini, pengharapan kita ada dalam Tuhan. Orang yang senyum itu belum tentu dia tidak punya masalah, tapi dia punya pengharapan di dalam Tuhan. Ada amin. Menyebut inilah masa penantian pencurahan Roh Kudus. Maka saya kasih judul topik saya hari ini adalah pengharapan dalam Kristus. Sama-sama kita katakan 1, 2, 3 ya. Pengharapan dalam Kristus. Pengharapan dalam Kristus tak pernah mengecewakan. Amin. Amin. Kita baca ayatnya saudara dari kisah para rasul 1 ayat 1 sampai 5. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Pada suatu hari ketika dia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah aku dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara-saudara, saya mau sampaikan hari ini, Bapak Ibu, Roh Kudus itu dijanjikan bukan kepada orang yang sempurna. Tuhan Yesus ngomong ini kepada murid-murid loh. Kita kemarin sudah pelajari murid-murid gagal total. Tuhan Yesus sudah menginvestasikan waktunya 3,5 tahun. Dia sama-sama dengan mereka, makan bersama, jalan bersama. Tuhan Yesus tunjukkan mukjizat yang dahsyat. Tuhan bangkitkan orang mati. Tuhan celikkan orang yang buta. Tapi apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus ditangkap, disalibkan, mereka semua lari. Bahkan mereka kembali jadi penjala ikan. Tetapi Tuhan Yesus datang dan ngomong kepada mereka, apa? Tinggallah di sini karena janji yang diberikan Bapa itu katanya. Ya. Tinggal karena janji, yaitu apa? Roh Kudus akan tercurah. Itu akan dilakukan. Ada konsep yang salah dalam kekristenan, dalam gereja-gereja hari ini. Orang berpikir Roh Kudus itu hanya untuk orang-orang tertentu. Oh, kayaknya Roh Kudus hanya ada dalam diri Pak Meltari gitu. Haleluya. Ya, dia maju jadi RT, gak perlu kampanye, menang. Orang krisis ekonomi, mobilnya tambah, karena harganya tambah. Enggak, saudara. Roh Kudus yang ada dalam diri Pak Meltari sama dengan Roh Kudus yang ada dalam diri saya, dalam diri saudara. Katakan amin. Amin. Sama. Karena standarnya bukan orang yang sempurna. Murid-murid enggak sempurna. Yang membedakan kita syaratnya menerima Roh Kudus adalah kita semua menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Kalau saudara sudah terima Yesus, percaya Yesus, maka Roh Kudus adalah bagian saudara. Karena bukan murid yang berhasil, saudara. Bukan murid. Murid-murid itu gagal. Dan Tuhan Yesus tahu dengan kekuatan mereka, dengan hardware yang ada dalam diri mereka, keterbatasan mereka, mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Ada Yesus pun mereka takut, gagal, berdoa nggak ada terjadi apapun. Gagal, saudara. Maka Tuhan Yesus perlu ganti sesuatu dalam diri yang tak pernah gagal. Jadi bukan murid yang berhasil, tetapi siapa? Yesus yang berhasil. Standar Roh Kudus masuk dalam hidup saudara adalah keberhasilan Yesus. Dia telah mengerjakan pekerjaan yang sempurna di kayu salib. Perfect work, finished work, pekerjaan yang sempurna selesai. Maka dari kayu salib dia katakan sudah selesai. Itu ya. Pensiun kita di dalam yang diganti, penampilan kita gak berubah. Waktu kita menerima Yesus, berat saya 84 kilo, tak berubah. Ya kalau mau turun ya diet. Penampilan luar tak berubah, tapi di dalam yang berubah. Ada Roh Kudus. Kita orang yang tidak kudus bisa melakukan hal yang kudus, bisa, tapi kita
kita bersusah payah, dan biasanya ujung-ujungnya berasap dia. Januari, Februari, Maret bersemangat dalam Tuhan. Jangan lelah. Tadi kulihat gerakan kita pun mantap. April udah mulai terikat. Kenapa? Karena kita dari posisi tidak kudus mengerjakan yang kudus. Nggak bisa. Tapi ketika ada Roh Kudus dalam diri kita, melakukan hal yang kudus itu menyenangkan. Amin. Amin. Ke gereja itu hal yang menyenangkan. Amin. Komsel itu hal yang menyenangkan. Kaum pria ketemu kaum pria menyenangkan. Oh, nanti aku di semesta mulai lagi nih, malas banget. Semesta itu pun indah jadi rasanya. Apalagi sekarang aturannya kalau kaum pria nih ibu jadi tenang. Habis kami olahraga nggak makan besar kami, makan telur. Jadi jangan takut ya. Ini selalu ada kaum wanita yang mau CCTV ya. Kami sedih kok kalau nggak ada ibu-ibu. Nggak ada senyum main itu. Aduh, gitu rindu kita langsung. Jadi saudara, kita ada Roh Kudus dalam diri kita. Katakan ke kanan, kamu punya Roh Kudus. Haleluya. Jadi apa dong dampaknya? Kita lihat dalam Roma, ini agak sulit dibaca, saya baca. Roma 5 ayat 1. Roma 5 ayat 1 sampai 2. Kita baca dari ini ayat 5-nya aja saya buat. Kita baca, kita buka Alkitab kita. Sedikit kita belajar ya, Roma 5 dari ayat 1 sampai yang ke-5. Saudara baca yang ganjil, saya baca yang genap. Saudara, kalau sudah dapat, buka handphone saudara, Alkitab saudara, Roma 5 ayat 1 sampai 5. Sudah dapat, katakan amin. Amin. Ya, saudara baca yang ganjil 1, 2, 3 ya. Satu. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Saudara, 1, 2, 3 ya. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Sama-sama 1, 2, 3 ya. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara, dikatakan di sini apa? Bahwa pengharapan itu tidak mengecewakan. Kenapa? Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Konteksnya, saudara, kitab ini ditulis ketika kepada jemaat yang sedang mengalami penganiayaan. Asal ketahuan pada zaman itu orang percaya kepada Yesus, maka nyawa taruhannya, Bapak Ibu. Hari ini kita bersyukur, kita di negeri Melayu di Batam ini, tapi kita masih bisa dengan sound system di gereja, pakai pakaian yang nampak lagi kita ke gereja. Kalau orang ketemu hari ini saya tahu ini bukan dari gereja, kenapa? Tapi pada zaman itu untuk menjadi orang percaya taruhannya nyawa. Maka Paulus menulis ini, dan ayat 5 yang saya soroti pengharapan. Mereka itu kenapa begitu? Saya lihat banyak sekali tulisan-tulisan mengatakan bahkan ketika mereka ditangkap, disiksa, mereka bisa tersenyum, Bapak Ibu. Nyawa loh taruhannya. Ada yang dibakar bisa tersenyum. Kenapa? Karena mereka punya ini pengharapan mereka di dalam Tuhan. Saudara, banyak sekali di gereja hari ini yang kehilangan pengharapan. Tapi firman Tuhan hari ini berkata, pengharapan itu tidak mengecewakan. Pernikahan orang Yahudi pada zaman itu, saya tahu sekarang, saya pelajari sejarahnya. Ketika seorang laki-laki
mau melamar perempuan untuk bertunangan. Tunangan pada zaman itu sudah selevel pernikahan. Bedanya mereka belum tinggal serumah. Jadi si pria akan datang ke tempat perempuan yang mau dia nikahi. Jadi dia tunangan dulu. Dia akan bawa cawan anggur ya. Dan ketika dia mau dengan perempuan itu, dia akan minum anggur itu dan diserahkan kepada perempuan itu. Dan perempuan itu kalau dia terima itu proposal ya, atau si cowok ini mau bertunangan dengan dia, maka dia akan minum juga. Kalau dia tolak, dia nggak mau minum, pulanglah dia dengan sedih kan. Tapi kalau dia minum, dia terima, maka mereka sudah resmi bertunangan. Maka kalau kita lihat kisah Maria ketika dia hamil, kan marah kan Yusuf, dia melakukan ceraikan. Karena pada zaman itu selevel itu. Kemudian setelah mereka minum anggur itu, maka si laki-laki akan pergi ke rumah bapaknya, mempersiapkan pernikahan dan mempersiapkan rumah mereka nanti berdua tinggal. Dan si perempuan akan tinggal di rumahnya tetap, dan dia tidak boleh lagi ngobrol sama cowok-cowok lain atau PDKT ya kan? Bikin opsi 1, opsi 2, opsi 3 kalau ini nggak jadi, yang ini direktur, yang ini dosen kan. Jadi itu nggak boleh. Tak boleh kembali ngobrol sama mantan. Sampai ada film, ada dulu siswa pernah nonton. Saya bilang, kok kalian nggak ngomong? Filmnya Mantan Terindah. Saya bilang, ngapain kalian nonton film itu? Ada lagi sekarang kopi kenangan. Ada satu kopinya kopi kenangan mantan. Rasanya manis. Udah salah itu. Yang manis itu pasangan kita, istri kita, suami kita. Amin. Kalau nanti kalau kita minum manis. Jadi nggak boleh dia ngomong sama laki-laki lain ataupun kepada mantannya. Dan yang menarik adalah yang menentukan pernikahannya bukan si suami, cowok ini, bapaknya. Bapaknya yang akan bilang, oke sudah siap, kau sudah siap, rumahmu sudah siap, sekarang kau jemput tunanganmu. Kita bikin pernikahan, dan pernikahan mereka itu besar, biasanya 7 hari minimal. Makanya kalau kita lihat perkawinan di Kana, ketika kurang anggur, itu satu hal yang memalukan. Kenapa? Persiapan mereka lama. Nah, apa yang terjadi? Ketika dibilang bapaknya, berarti si perempuan ini harus menunggu dengan pengharapan. Kapanpun bisa datang tunangan ini. Sudah paham ini? Jadi dia nunggu dengan pengharapan. Setahun, kali 2 tahun, dia jadi yang rumah itu. Dan pada waktu itu belum ada WA, tiba-tiba datang pesta. Nah hari ini begitu juga kita. Tuhan Yesus pada saat itu bikin perjamuan kudus dengan murid-muridnya ya. Perjamuan terakhir, minum. Baru di ayat itu dikatakan kalau sedang aku akan pergi ke rumah Bapa untuk menyiapkan rumah bagimu. Ada amin? Kalau tidak ada tempat pasti kuning sama kamu. Dan di Matius dikatakan bahwa aku akan datang, tak ada satu pun yang tahu, hanya Bapa yang tahu. Wow, haleluya saudara. Kita ngapain kayak perempuan tadi? Menanti penuh dengan pengharapan. Jangan kalau mantan. Siapa mantan kita? Hukum Taurat. Yesus bilang, aku akan memberikan janjiku kepadamu apa? Roh Kudus. Sedangkan mantan bilang hukumnya adalah transaksional. Jika maka, Ulangan 28, jika engkau mendengarkan baik-baik perintahku segala macam, maka berkat ini akan mengikuti engkau. Tapi satu pun kita tak sanggup mengerjakan itu. Tak satu pun kita sanggup. Maka hari ini Tuhan ubah, syaratnya berubah. Karena Yesus sudah mengerjakannya di kayu salib, maka kita semua di sini layak diberkati Tuhan. Hari ini kita layak melayani Tuhan. Ada amin? Jangan lagi hubungi Mr. Law, hukum Taurat. Ketika engkau merasa tidak layak, ketika engkau merasa lebih hebat dari orang lain, engkau sedang kembali ke mantan. Sedih kawan.
Jangan bahas mantan sering-sering lagi, apalagi suami istri, please. Pak, dulu mantanku Pak, dibukanya pintu mobil. Tidak perlu dibahas itu. Ya, ada amin. Jadi kita, pengharapan kita tidak pernah mengecewakan, penantian kita tidak pernah mengecewakan, karena Dia Allah yang setia. Jadi orang yang berpengharapan, yang menerima Roh Kudus itu punya pengharapan. Yang kedua apa? Ada damai sejahtera. Kita nggak banding-bandingkan dengan orang lain. Kita tahu kita punya jalurnya sendiri. Berkat kita tidak pernah tertukar, saudara. Ada nama kita di situ. Orang yang punya pengharapan pasti punya iman. Kita lihat Ibrani 11 ayat 1. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3 ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman dan pengharapan itu dua mata uang. Saya orang beriman Pak, tapi tak punya pengharapan, tak mungkin. Karena iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi hari ini generasi kita di gereja ini, generasi kedua, generasi keberapa pun itu, haruslah generasi yang punya pengharapan. Pak Jo pernah kasus ini bilang, ayo mulai kita kunjungi ke Australia, mulai punya pengharapan. Jangan lihat dompet kita yang terbatas itu. Oh, baru Pak Firman yang bilang amin. Ada amin? Kita lihat. Dulu sering Pak bilang, ayo kita ke Singapura. Saya lihat anak-anak kamu udah ke Singapura. Itu langkah, udah langkah yang tepat. Yang mahal di Singapura itu apa? Tempat tinggal. Ada. Rumah kita juga di Singapura. Ya, kita udah biasa ya tidur ke lantai rame-rame kan. Pulang kampung itu yang kita tidur. Rame-rame kita situ, betul kita. Saya dengar ada lagi yang mau ke Vietnam. Amin. Ada lagi mau kemana? Ke Korea Utara. Amin. Silakan, jangan kata saya. Penginjilan tuh. Oh, wakil mau ke Thailand. Kirain Pak Mentari mau ke Korea Utara. Pak Marco lah yang kemana. Harus Kim Jong Un. Jadi iman dan pengharapan itu satu jalan. Dan tak bisa kita lihat iman, Bapak Ibu. Iman itu hanya bisa apa? Kita dengar. Pak Yusuf bilang itu. Orang yang beriman pasti ngomong besar. Orang yang ngomong besar belum tentu beriman. Tapi orang yang tak ngomong besar sudah pasti tak beriman. Jadi apakah kita lebih sering ngomong kecil atau ngomong besar? Segala sesuatu yang di muka bumi ini punya telinga. Ketika Tuhan Yesus tidur di kapal, murid-muridnya ketakutan, Guru, kau tak peduli kita mati. Tuhan Yesus bangun, dia bilang, tenang. Badai dengar, badai diam. Gelombang dengar, gelombang diam. Hari ini apa lagi? Dolar punya telinga. Enggak percaya kan? Ketika Tuhan Yesus mau bayar pajak, tak ada duitnya. Dia bilang, Petrus mau mancing. Nanti ikan yang pertama kau tangkap ada koin di dalam. Berarti koin itu benar. Dari begitu banyak ikan di muka bumi ini, bisa-bisanya ikan itu makan 2 koin untuk Petrus dan Tuhan Yesus. Baru dia habis makan itu, dicarinya itu kain si Petrus. Hari ini perintahkan. Saya sering dengar Bapak dulu, uang terbirit-birit masuk ke rekening kamu. Tahu nggak terbirit-birit itu, saudara? Saudara pernah lihat orang dikejar hantu? Enggak lari cantik, Bapak Ibu. Lari cool. Enggak, terbirit-birit itu sampai kayak mau mati. Bayangkan itu uang terbirit-birit. Amin. Ada amin? Amin. Uang punya telinga. Apa lagi? Masalahmu punya telinga.
Ngomong, saudara. Istrimu punya telinga. Bukan keluar, bukan kan? Rambutnya baru, bilanglah, "Ma, rambutmu cantik ya." Air dingin jadi air panas, saudara. Langsung saudara mandi enak. Masakannya enak, kita puji. Kita, aduh pria tak bercerita ini, janganlah ada di gereja. Ngomong, pahira, malas sekali kita ngomong. Adam itu dosa masuk ke bumi ini karena Adam tak ngomong. Saya percaya kaum pria di gereja ini kaum pria yang bercerita. Puji. Masakan enak banget. Kalau keluar masak makan enak ini nomor 2. Saya sering bilang sama istri saya, ini yang paling nomor 2 di dunia. Nomor 1 di mana? Masakan istri saya. Masalah tadi lupa, lupa. Anak-anak kita puji, jangan sampai orang yang puji dia bisa. Ya kalau lagi bagus dia puji, tapi jangan pula lagi nol dia, bagus aku buat dia. Itu memang kita bermasalah. Jangan juga. Kalau kita harus puji dia. Dia butuh afirmasi. Ibu-ibu, suami punya telinga. Apa yang tadi? Semangat kan dia. Tadi waktu bilang suami diam dia. Suami punya telinga. Apa yang dirindukan oleh laki-laki? Dihargai. Pak, aku bangga sama kamu. Jangan bilang dia suami tetangga itu. Mobil baru, nggak usah. Yang satu dinantikan laki-laki merasa dibanggakan. Maka kalau saya khotbah, saya turun, saya tanya sama istri saya, gimana tadi? Mantap kali. Aku diberkati. Tapi kalau lagi emosi dia, bagus ya. Jadi tergantung suasana hati ya. Jadi suami punya telinga. Semua kita di dunia ini ada telinga. Maka kita dikatakan hidup dan mati dikuasai lidah. Orang bilang kan, hidup dan mati dikuasai Tuhan. Tapi Tuhan ilhamkan penulis Amsal saudara. Hidup dan mati dikuasai lidah. Maka hari ini ubah omongan kita. Kalau kau mau lihat situasimu berubah, mulai ubah omonganmu. Jadi orang yang penuh pengharapan itu pasti beriman. Dan orang-orang itu pasti suka berdoa. Kenapa? Dia tahu doanya dikabulkan. Mereka percaya walaupun keadaan belum berubah. Tadi kita pimpin kita luar biasa kalau kita tadi. Walaupun situasi kita belum berubah, tapi kita tetap percaya. Amin. Dan kita juga orang-orang yang terus punya impian. Anak kita, kalau dia bilang, "Pak, aku nanti mau sekolah keluar negeri," jangan matikan mimpinya, saudara. Kita bapaknya di bumi ini terbatas, tapi bapaknya di surga tak terbatas. Cara Tuhan bisa beda-beda, bisa lewat scholarship, bisa beasiswa, atau ada orang yang mau bayar. Kita nggak tahu. Kalau saudara baca ada kisah viral hari ini, ada kasus cerdas-cermat, dicurangi loh dia, tapi bisa dirubah. Kenapa? Sekarang ada yang mau sekolah ke Cina, dipanggil dia ke Jakarta. Itu cara-cara Tuhan yang kita aneh. Jadi jangan batasi mimpi anak kita, mimpi istri kita, mimpi suami kita. Tuhan kita, Tuhan yang tak terbatas. Amin. Saya sudah belajar, kalau istri saya minta yang aneh-aneh, saya bilang minta sama Tuhan. Daripada kami berantem. Dia bilang, oke. Aku minta sama Tuhan ya. Lalu kadang-kadang saya berdua juga Tuhan, apa yang kasih istri? Kenapa permintaannya pusing kan? Kita pun bisa curhat sama Tuhan. Halo, udah siap nikah? Jadi iman itu bagaimana timbul, saudara? Iman itu timbul dari pendengaran. Di Markus 5:27 juga berkata perempuan itu konteksnya perempuan yang pendarahan sudah 12 tahun. Dia sudah berusaha sekeras-kerasnya, dia bukan tidak punya pengharapan.
Itu yang membedakan kita. Pengharapan kita bukan karena motivator, bukan karena kata-kata positif. Pengharapan kita ada di dalam Tuhan Yesus. Katakan amin, saudara. Jadi dia bukan mendengar kata-kata motivasi, dia berusaha sudah. Dia di Alkitab berkata dia sudah jumpai tabib, semua jenis sudah dia coba. Hartanya bahkan dikatakan sudah habis, udah sakit-sakitan, miskin lagi dia. 12 tahun pendarahan, bayangkan. Saya nggak tahu betapa kurusnya dia saat ini. Tetapi Alkitab mencatat dengan luar biasa Roh Kudus menilhamkan. Dia sudah mendengar berita-berita, bukan satu berita. Berita-berita tentang siapa? Tentang Yesus. Banyak orang mengkhotbahkan ayat ini bilang, oh perempuan itu luar biasa, dia berjibaku, dia lewati kerumunan, dia merangkak, dia jamah jubah Yesus. Tapi kenapa dia melakukan itu? Dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Saudara, yang saudara dengar itu penting. Kalau saudara terlalu sering mendengar perang Iran dengan Amerika, saudara sering dengar berita penculikan lah, pembunuhan lah, penganiayaan lah, kita pun takut anak kita nanti kemana. Waduh, ngeri. Tapi kan firman ini bilang dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Itu yang memampukan tubuh lemah itu melewati berbagai halangan. Dan dia muncul dengan statement yang luar biasa, asalku jamah jubahnya. Dan Tuhan Yesus bilang, belum yang kayak gini baru jubahnya. Hanya 2 kali dia sebutkan itu. Kenapa? Dia mendengar. Hari ini Bapak Ibu semua teman-teman, mari kita lebih sering mendengar tentang Yesus. TikTok yang saudara dengar, Instagram yang saudara dengar, YouTube yang saudara dengar, menentukan iman. Amin. Pilih yang saudara dengar. Dengarlah tentang Yesus. Itu yang membangkitkan iman. Dasar kita bukan dasar dunia ini. Dasar kita bukan karena aku bisa ada. Enggak. Semua karena Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Di Roma 4 ayat 15, Abraham pada saat itu saudara umur 75 dia dipanggil Tuhan. Pergilah ke negeri yang akan ditunjukkan kepada dan aku akan memberkati engkau. Kau akan punya banyak keturunan. Tapi apa yang terjadi? Abraham sudah lanjut usia, istrinya sudah lanjut usia. Sampai-sampai mereka coba dengan caranya mereka sendiri. Sarah bilang, kau cobalah sama pembantu. Di situ masalah kita harus bangun. Pak Bobi ini harus pergi ke Miri, menjangkau jiwa-jiwa. Kalau enggak, tak perlu dia jauh-jauh sana. Karena apa? Karena si Abraham. Tapi kita bukan untuk nyala-nyalakan Abraham hari ini. Tapi apa yang terjadi? Umur 99 datang Tuhan lagi sama dia. Dan disinilah Roma 4 ayat 15, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3 ya. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunan. Tak ada dasar dia berharap. Menurut statistik tidak mungkin. Menurut sains tidak bisa. Semua sumber-sumber dikumpulkan, ahli-ahli bilang tidak mungkin ini. Tetapi Abraham walaupun tidak ada dasar untuk berharap, dia tetap memilih percaya. Kenapa? Karena Tuhan sudah berfirman. Hari ini hidup kita aman dan tenang kalau kita bilang karena Tuhan sudah berfirman. Kalau enggak kita sibuk meneliti terus, kita ukur terus. Abraham tak punya dasar. Kalau hari ini saudara, pengharapanmu hari ini kau lihat tak ada dasarnya, bersukacitalah kau. Kau sudah ada sama dan sudah memenuhi kriteria ini. Tapi namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Saudara, tiap pagi dia bilang sama istrinya, Sarah, hei ibu banyak bangsa. Istrinya bilang, hei Abraham, ayo makan. Hei bapak banyak bangsa, ayo makan.
Tetangganya dengar, sudah gila orang Abraham ini. Udah tua dia, anaknya tak ada, dibilangnya pula istrinya mama banyak banget. Udah gila mereka, udah lari sedikit. Kayaknya udah dapat pengajaran yang salah itu tetangganya itu. Tapi apa yang terjadi saudara, umur 100 tahun. Saya nggak tahu lah Tuhan ini kadang-kadang. Kenapa lah harus umur 100 tahun? Umur 100 tahun dia dapatkan anaknya. Namanya dikasih Ishak. Bukan Ishak tangis. Ishak itu artinya apa? Tertawa. Mungkin dulu orang menertawakan dia. Orang menganggap mereka gila, meremehkan mereka. Tapi yang terakhir tertawa adalah Abraham. Hari ini mungkin orang menertawakan saudara. GKKI Promise dan Ministry, GKKI, oh yang di Rosel itu, orang-orang gila di situ. Ditertawakan, ngomongnya aja besar itu. Saudara, saya lihat jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini yang tertanam di situ, saya lihat hidupnya makin baik. Ditipu tak pernah rugi, dijahatin tak pernah kalah, ya kan? Kenapa? Karena kita tahu Tuhan yang berjanji itu setia. Abraham punya semua alasan untuk menyerah. Umur tahu kita bahas, statistik keadaan tubuh, ya kan udah mati pucuk katanya saudara. Ya, realita. Kita kadang-kadang umur kita segini pun udah kita ledek-ledekan. Abraham punya semua alasan untuk menyerah, untuk bilang sudah kayaknya mungkin bukan untuk kita ya. Tetapi dia memilih percaya. Kenapa? Karena karakter Tuhan. Dia dulu, sekarang, sampai selama-lamanya dia tetap sama. Allah Abraham adalah Allah kita juga. Katakan amin. Karena kesetiaan Tuhan. Tuhan kita itu setia, walaupun kita kadang-kadang tak setia atau sering. Dan karena Tuhan yang sudah berjanji, kalau Tuhan janji, dia pasti genapi. Katakan amin. Oleh karena itu, saya buat di sini, pengharapanmu tidak dibangun di atas statistik kemungkinan. Pengharapan kita ada di atas kesetiaan Tuhan. Amen. Kalau statistik kemungkinan bisa naik, bisa turun, ada kemungkinan yang tinggi, ada kemungkinan yang rendah. Tapi kesetiaan Tuhan selalu stabil dia, selalu 100, di angka 100 terus. Itu yang membuat kita berbeda. Haleluya. Pengharapan kita ada di dalam Tuhan. Saya ingat satu kali, saya khotbahkan juga ini. Bahasa kata pengharapan pertama kali muncul di Alkitab adalah ketika katanya itu muncul ketika ada seorang perempuan yang namanya Rahab. Rahab itu adalah seorang pelacur. Dia pekerjaannya nggak baik, latar belakangnya nggak baik, tetapi dia sudah mendengar tentang ngerinya Allah Israel. Dia tinggal di tembok Jericho. Jadi tembok Jericho itu tembok yang sangat besar, sampai katanya kereta pun bisa di atas itu. Dan ada rumah-rumah di dalam tembok itu. Dia kontrak di situ, saudara. Saya nggak tahu tuan kontrak apa. Mungkin kawan kamera dari zaman. Jadi dia dari jendelanya itu tembok Jericho menghadap ke padang pasir itu. Dia tiap hari udah melihat dan menantikan kengerian. Kenapa? Dia sudah mendengar bahwa bangsa Israel dibuat Tuhan ngapain? Membelah lautan, keluar dari Mesir. Apa yang dilakukan mereka terhadap bangsa Mesir? Apa yang dilakukan Tuhan terhadap bangsa Mesir? Dan dia menantikan setiap hari dengan ketakutan melihat jendela itu. Sampai satu kali 2 pengintai datang dan bersembunyi ke tempat dia. Dia bilang apa? Aku udah tahu, Tuhan sudah menyerahkan negeri kami ini kepadamu. Negeri kami gemetar, katanya. Dan dia bilang apa? Tolonglah waktu kalian datang, kasihanilah aku dan keluarga. Maka 2 pengintai itu bilang apa? Kalau nanti kami datang, kau lemparkan tali, kain tali berwarna scarlet, warna merah. Dan itu bahasa Ibrani-nya tikva. Artinya apa? Sama kain itu dengan pengharapan.
Jadi waktu dijulurkannya itu, bagi orang ya, kenapa itu bahasa kifaih pengharapan? Bagi orang yang jatuh dan dia mungkin lagi nyangkut gitu, ketika dia mulai putus pengharapan, dilempar kali kepada dia, itu pengharapan dia bisa kembali. Jadi waktu dilemparkannya kali itu, itulah pengharapan. Bayangkan kalau kita bicara statistik, diserang itu semua tembok itu, harusnya semua hancur. Tapi bisa di bagian mereka saja tidak dihancur. Dan warnanya merah, itu bicara tentang darah Yesus. Hari-hari ini saudara, pengharapan bukan bicara statistik, kemungkinan salah tembak lah, peluru nyasar lah, karena kesalahan orang tua kita dulu lah, kutuk dari masa lalu lah. Masa lalu tinggallah masa lalu. Kegagalanmu dulu tinggallah kegagalanmu dulu. Hari ini adalah hari yang terbaik yang Tuhan berikan, dan masa depan kita penuh dengan pengharapan. Amin. Jadi kalau hari ini saya nggak tahu kita menghadapi masalah apa. Tadi kami ngobrol, saya sarapan dengan Pak Pendeta Pak Jo pernah berbagi sangat satu hal yang diingatkan. Orang rata-rata katanya masalahnya dua. Satu, kalau dompetnya sehat, badannya sakit. Ada orang yang badannya sehat, dompetnya sakit. Artinya semua orang punya masalah. Jadi apapun masalah kita hari ini, pengharapan kita ada dalam Tuhan. Orang yang senyum itu belum tentu dia tidak punya masalah, tapi dia punya pengharapan di dalam. Ada amin. Dan hari ini masa penantian kita di minggu depan, kita merayakan pencurahan Roh Kudus. Orang bilang ini masa-masa penantian. Penantian kita bukan penantian yang mengecewakan. Penantian kita penantian yang luar biasa. Dan hari ini saya berdoa bagi kita semua, Roh Kudus yang ada dalam diri kita terus datang untuk meniupkan kembali pengharapan surgawi di dalam setiap hati kita. Pengharapan, rancangan Tuhan dalam hidup kita itu adalah rancangan damai sejahtera. Dia pengen kita selalu naik, tidak pernah turun. Itu kawan Tuhan. Tuhan mau kita hidup, bukan hanya hidup, tetapi dalam hidup dalam segala kelimpahan. Dia bukan kita mau hanya hidup, tetapi hidup dan berkuasa. Jadi itu doa saya. Di masa penantian saudara hari ini, apapun pergumulanmu hari ini, mungkin situasimu belum berubah, tapi percayalah, pengharapan kita tak pernah